friends, teach us not to be depressed when we experience failure or difficulty in life, because there must be light at the end of the dark tunnel, or happiness waiting after experiencing difficulty. So, there must be rainbow after raining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? I hope all of you be fine. By the way, do you know why raining is happen? And how do you write it in English? Let me tell you, if you want to tell the process relating to the forming of natural phenomenon, it's time to learn about explanation text. And it will be my pleasure to tell you how to write it. Okay class, today we will discuss about explanation text. Firstly, we learn about what is explanation text. Seperti apa sih explanation text itu? Yang pertama, kita akan belajar tentang definisi atau pengertian dari explanation text. Kemudian kita akan belajar tentang the type of explanation text, macam-macam dari explanation text. Yang kedua, secondly, how to write explanation text. Bagaimana sih cara menulis explanation text? Yang kita pelajari kali ini adalah generic structure, susunan umum yang digunakan dalam penulisan explanation text. Selanjutnya, kita juga akan belajar tentang language feature, kaidah kebahasaan yang digunakan dalam penulisan explanation text. Pertama-tama, kita akan mempelajari tentang definition of explanation text. Jadi pada bagian ini kita akan belajar tentang definisi atau pengertian dari explanation text. Explanation text is text which tell the process relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Explanation text adalah sebuah teks yang menceritakan proses yang berkaitan dengan fenomena pembentukan alam, sosial, sains, dan budaya. This text explain why and how the phenomenon happen. Teks ini menjabarkan sebab, mengapa, dan bagaimana dari suatu fenomena itu dapat terjadi. Pada umumnya, teks ini dapat ditemukan dalam buku bidang sains, geografi, dan sejarah. Jadi penekanannya pada explanation text adalah pada why and how. Sebagai contohnya adalah mengapa kaca berembun ketika kita mandi, dan bagaimana hujan itu dapat terjadi. Dari definition of explanation text yang kita bahas sebelumnya, sekarang kita belajar tentang purpose and the type of explanation text. Explanation text is to explain how or why something happened. Jadi tujuan dari explanation text adalah untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa sesuatu itu dapat terjadi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang the type of explanation text atau macam-macam dari explanation text beserta contohnya. Ada dua jenis explanation text yang pada umumnya sering digunakan. Yang pertama adalah sequential explanation. Sequential explanation tells the detailed stage of event. Contohnya adalah how carpet turns into a butterfly and life cycle of frog. Yang kedua adalah causal explanation. Causal explanation is explain the detail what caused the change. Contohnya adalah why tsunami occur and how president is elected. Selanjutnya kita akan belajar tentang generic structure, yaitu susunan umum yang sering digunakan dalam penulisan explanation text. Pada bagian ini, kita akan belajar tentang generic structure atau susunan umum yang biasanya digunakan dalam penulisan explanation text. Artinya pada bagian ini kita juga akan belajar tentang the part of explanation text, yaitu bagian-bagian dari explanation text. Bagian yang pertama adalah general statement. General statement, it states the phenomena or issue which are to be explained. Yaitu bagian ini merupakan isu yang akan dijelaskan, biasanya terletak di paragraf awal dan memberikan latar belakang fenomena yang dibahas. Bagian yang kedua yaitu sequential of explanation, it states a series of steps which explain the phenomena. Bagian ini menjelaskan tahapan atau urutan kejadian yang digunakan
untuk menjawab bagaimana sebuah fenomena itu terjadi. Berikut ini adalah contoh dari explanation text, yaitu how does rain happen. Pertama-tama kita akan menuliskan terlebih dahulu general statement, yaitu latar belakang tentang hujan. Rains in the primary source of fresh water for most area of the world, providing suitable condition for diverse ecosystem, as well as water for hydroelectric power plants and crop irrigation. Hujan adalah sumber utama air tawar bagi sebagian besar wilayah di dunia, menyediakan kondisi yang cocok untuk beragam ekosistem, serta air untuk membangkit listrik tenaga air dan irigasi tanaman. Selanjutnya, kita akan menuliskan tentang sequence of explanation, yaitu menjelaskan tentang proses terjadinya hujan. The phenomenon of rains is actually a water cycle. The concept of water cycle involves the sun hitting the earth's surface water and causing the surface water to evaporate. The water vapor rises into the Earth's atmosphere. The water in the atmosphere cools and condenses into liquid droplets. The droplets grow until they are heavy and fall to the earth as precipitation, which can be in the form of rain or snow. Fenomena hujan sebenarnya adalah lingkaran air. Konsep siklus air melibatkan matahari menuju permukaan air bumi dan menyebabkan air permukaan menguap. Uap air naik ke atmosfer bumi, air di atmosfer mendingin dan mengembun menjadi tetesan cairan. Tetesan-tetesan tersebut membesar hingga menjadi deras dan jatuh ke bumi sebagai presipitasi yang dapat berupa hujan atau salju. Setelah kita mempelajari tentang generic structure beserta contohnya dari explanation text, pada bagian ini kita akan mempelajari tentang language feature, yaitu kaidah-kaidah kebahasaan yang sering digunakan dalam penulisan explanation text. Yang pertama, yaitu berupa abstract noun, yaitu kata benda yang digunakan dalam penulisan explanation text, yaitu tidak terwujud. Sebagai contohnya adalah phenomenon, proses, love, dan sebagainya. Yang kedua, explanation text menggunakan simple present tense, yaitu kata kerja bentuk pertama. Contohnya adalah tiger lives in the jungle. Yang ketiga, explanation text menggunakan passive voice, yaitu subjeknya dikenai pekerjaan. Patternnya atau polanya yaitu to be diikuti dengan kata kerja ketiga. Contohnya adalah cactus is grown for protection. Yang keempat, explanation text biasanya menggunakan action verb, yaitu kata kerja yang menjelaskan aksi. Sebagai contohnya, do, make, create, remove, dan sebagainya. Selanjutnya, explanation text sering menggunakan technical term, yaitu istilah teknis terkait dengan fenomena. Sebagai contohnya adalah evaporation, condensation, precipitation, dan sebagainya. That's all my information about explanation text. Thank you for watching and happy learning.